semuanya, selamat sore semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik vokal. Kalau begitu, teknik vokal itu apa ya? Teknik vokal adalah cara memproduksi suara yang baik dan jelas sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Kalau begitu, unsur-unsur dari teknik vokal itu apa ya? Yang pertama, ada pernafasan. Pernafasan adalah kemampuan untuk menarik udara sebanyak-banyaknya, kemudian dilepaskan secara perlahan. Pernafasan dibagi menjadi 3. Yang pertama, pernafasan dada. Yang kedua, pernafasan perut. Dan yang ketiga, pernafasan diafragma. Baik, pertama kita akan membahas pernafasan dada. Pernafasan dada adalah di mana kita ketika menghirup udara, yang bergerak itu adalah dada kita. Contohnya seperti ini. Jadi kita memegang dada kita seperti ini, dan kita menghirup udara. Sekali lagi. Maka ketika kita menghirup udara, maka dada akan mengembang. Ketika kita menghembuskan udara, maka dada akan mengempis. Itulah pernafasan dada. Pernafasan dada dalam bernyanyi itu menghasilkan suara-suara yang pendek. Kenapa? Karena di dalam pernafasan dada ini kita hanya memiliki sedikit udara untuk kita bisa membunyikan dari mulut kita, sehingga suara yang dihasilkan itu nada yang pendek. Baik, yang kedua adalah pernafasan perut. Bagaimana cara mengambil dan mendefinisikan pernafasan perut? Pernafasan perut, saya akan memegang perut saya di sini, dan ketika saya menghirup nafas, yang mengembang adalah perut saya. Sekali lagi. Nah, di sini kalau diperhatikan, perut di sini adalah ketika saya menghirup udara, perut mengembang. Dan ketika saya menghembuskan udara, perut saya mengempis. Disinilah terjadi pernafasan perut yang baik dan benar. Jadi, jika dibedakan dengan pernafasan dada dan pernafasan perut, pernafasan dada yang mengembang adalah dada, dan pernafasan perut yang mengembang adalah perut. Ketika bernyanyi, dengan pernafasan perut, nada yang dihasilkan adalah nada yang panjang. Baik, yang ketiga adalah pernafasan diafragma. Pernafasan diafragma di sini, ketika mengambil udara, tulang rusuk bagian bawah terasa seperti mengembang, dan ketika kita menghembuskan udara, tulang rusuk ini mengempis. Kita bisa mempraktekkan pernafasan udara dengan cara memegang perut bagian depan, bagian samping, dan juga bagian belakang. Apa sih manfaatnya ketika kita bernyanyi dengan menggunakan pernafasan diafragma? Pernafasan diafragma ini sangat baik ketika kita bernyanyi. Kenapa? Karena pernafasan ini menghasilkan suara atau udara yang panjang, sehingga ketika kita bernyanyi, nada yang dihasilkan itu lebih bagus. Dan juga pernafasan diafragma ini bisa menjangkau nada-nada yang rendah dan juga nada-nada yang tinggi dengan pernafasan diafragma. Nah,
Di dalam kita mempraktekkan ketiga pernafasan ini, kita mengalami kesulitan karena kita tidak tahu pernafasan yang biasa kita lakukan di kehidupan sehari-hari kita. Sekali lagi, ada 3 pernafasan. Yang pertama, pernafasan dada itu yang mengembang adalah dada. Kedua, pernafasan perut yang mengembang adalah perut. Dan yang ketiga, pernafasan diafragma. Kita bisa cek dengan tulang rusuk bagian bawah seperti naik ketika menghirup udara dan turun ketika kita menghembuskan udara. Baik, sekarang kita akan membahas poin kedua teknik vokal, yaitu intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Jadi, di intonasi inilah seorang penyanyi akan ketahuan bahwasannya dia suaranya fals. Kenapa? Karena bidik suara yang tinggi tidak pas. Dari nada rendah ke nada tinggi itu pengambilan pitch kontrolnya tidak pas, atau bidik suara tingginya tidak tepat. Baik, di sini saya akan mencontohkan intonasi yang salah. Saya akan menyanyikan contoh intonasi yang salah. Saya ambil contoh lagu Rayuan Pulau Kelapa. Melambai-lambai, nyiur di pantai, berbisik-bisik, Raja Kelana. Nah, salah di kelananya, karena sebenarnya itu tinggi, tetapi karena suara tidak sanggup, itu jadi direndahkan. Itu salah, itu intonasinya tidak tepat. Nah, intonasi yang tepat itu bagaimana? Coba dengarkan. Melambai-lambai, nyiur di pantai, berbisik-bisik, Raja Kelana. Jadi, bidik suara ketinggi itu harus tepat. Itulah contoh intonasi yang benar. Baik, sekarang kita akan membahas poin ketiga teknik vokal, yaitu artikulasi. Nah, artikulasi itu apa sih? Artikulasi itu adalah cara kita mengucapkan kata demi kata dengan baik dan jelas dalam lirik lagu. Nah, banyak orang menyepelekan artikulasi loh. Padahal, menurut saya, artikulasi itu sangat penting dalam bernyanyi. Jadi, kita bernyanyi untuk menyampaikan pesan kepada audiens. Gimana jadinya kalau pesan tersebut tidak tersampaikan dengan baik karena artikulasi kita tidak jelas dan baik? Nah, begini contohnya ketika artikulasi tidak jelas. Apalagi aku menunggu bila kamu tak cinta lagi. Beda kalau artikulasi kita jelas. Oh iya, artikulasi juga adalah alat ekspresi kita. Seperti ini kalau artikulasi yang jelas. Apalah arti aku menunggu bila kamu tak cinta lagi. Lebih enak kan kalau artikulasi kita jelas dan bagus. Jadi, huruf vokal dalam mulut itu harus diucapkan dengan benar. A, I, U, E, O. Setiap kalimat harus diucapkan dengan baik. Baik, yang keempat, kita akan membahas phrasering. Phrasering adalah pemenggalan kata dalam kalimat sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi, kalau kalian bernyanyi, jangan potong nafas sembarang tempat ya. Jadi, pemenggalan untuk tempat kita bernafas harus tepat agar
ketika kita bernafas tidak merubah makna lagu yang dihasilkan. Contoh frase ring yang tepat. Tanahku yang ku cintai. Satu kalimat menjadi satu nafas. Jangan dipenggal di tengah-tengah ya, nanti makna yang dihasilkan akan berbeda. Contoh yang salah. Tanahku yang ku cintai. Nah, maknanya jadi berbeda kan? Baik, sekian dan terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.